Jadi di akhir Januari, sebenarnya kita cetak sejarah. Salah satu hari paling gelap di pasar modal Indonesia. Kalau banyak yang lagi update boncos, orang panik, lu nggak sendirian. Karena cuma dalam 48 jam, IHSG kita tuh jeblok, kehilangan uang ratusan triliun sampai trading halt berkali-kali. Ini kejadian panic selling terbesar sejak Maret 2020. Bedanya, 2020 tuh karena virus. Hari ini jatuhnya karena kebodohan kita sendiri. Puncaknya itu di hari setelahnya. Pas orang-orang paling berkuasa di sektor keuangan Indonesia, Ketua OJK, BI, dan deretan-deretan lainnya, mundur serentak dalam satu hari. Karena banyak yang bilang ini salahnya MSCI, kalian ngaco banget. Itu emang triggernya. Ada warning keras atau bisa dibilang ancaman lah dari Morgan Stanley Capital International. Buat yang awam atau nggak ngerti, MSCI ini kayak Michelin Guide-nya investasi dunia. Mereka indeks buat nentuin negara-negara mana yang layak dapat investasi dari dana-dana raksasa global. Jawabannya sebenarnya cuma satu kata, manipulasi. Kalau mau spesifik, manipulasi free float. Mungkin kita sebagai investor itu ngerasain, kalau main saham Indo, wah ini masih orang dalam nih, ini bisa digoreng nih. Harganya nggak real sesuai dengan fundamental. Tapi istilah resminya itu ya lihat dari free floatnya. Penjelasan yang paling simpel kayak gini. Ibarat lu buka restoran dan ada 10 kursi. Janjinya 10 itu buat customer. Pas launching, beneran ada 10 kursi nih. Tapi 8-nya selalu diisi sama temen, karyawan yang pura-pura jadi customer. Kelihatannya rame, padahal customer nggak terlalu bisa masuk keluar restoran itu. Nah kalau di Indo, kalau perusahaan mau IPO, minimal tuh 7,5% saham lu harus dimiliki sama publik. Tujuannya biar apa? Biar ada transaksi, biar sahamnya muter. Beneran diperjualbelikan. Nah ini namanya free float. Kalau mau jujur, sebenarnya ada beberapa dosa. Dan tanda-tandanya udah di depan mata kita selama 2-3 tahun terakhir. Kita flashback dulu ya. Dosa pertama, kuantitas di atas kualitas. Ingat nggak, dulu target BI tahun 2024-2025, 1000 emiten. Target IPO terbanyak di ASEAN. Kita emang obses sama angka. Jadi kan pertanyaannya kenapa mundur serentak? Ya strateginya tuh namanya corporate harakiri. Pemerintah butuh tumbal. Butuh kepala yang bisa diserahkan ke investor asing sebagai bukti kita tuh serius. Menurut keyakinan gua, mundurnya Pak Hendra, Pak Inarno, sama jajaran lain itu tuh sinyal diplomatik lah ke MSCI.